Oh, kenapa Mbak Miss Yuni lagi live nih? Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin, Iya, setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Miss, kan waktu itu kan aku ada curhat. Waktu itu aku ada telepon Miss Yuni di tanggal 7 bulan 5 masalah handphone. Kali tuduh nyolong handphone itu. Nah, pas di tanggal berapa tuh yang libur libur apa tuh yang hari Rabu itu aku kan ada telepon KJRI ya kan, masalah nggak sesuai kontrak, masalah dituduh nyolong, masalah aku makan kurang. Terus KJRI ngomong, Mbak, nah kan kebetulan nih hari Rabu kan tanggal merah katanya di bulan nasional, nanti hari Kamis saya tangani ya. Kata Kamis kan ditangani sama KJRI, ditelepon lagi lah ceritanya jam 12.50. Mbak, saya sarannya sih kata mendingan kalau Mbak nggak sanggup notice 1 month aja, kata KJRI. Nah, aku tanya, Pak, kalau di notice 1 month, emang benar kita nggak dapat gaji plus tiket? Soalnya orang yang lama tinggal di Hong Kong katanya nggak dapat apa-apa, cuma dapat gaji tapi nggak dapat tiket gitu loh. Dapat kata dia gitu kan. Nah, nanti saya tegur dulu nih agensi kamunya. Saya pas udah dimatiin jam segitu, jam 3 pas mau pulang ke rumah baru, bersih-bersih, saya diteleponin lah ke agensi, diteleponin di agensi. Saya habis dicaci maki. Katanya aku ngadu ke KJRI, dan agensi nggak senang lah ceritanya. Nah, semenjak di situ kan di hari ibu itu, yang hari Minggu, aku diusir sama majikanku, tapi ditahanlah sama anaknya yang nomor 2 ini. Katanya jangan mama yang interminate dia, kata dia gitu. Nunggu saya ngebreak dia atau saya notice dia, biar kita nggak keluaran duit banyak, kata dia gitu, kata anaknya kan. Terus aku diam. Nah, semenjak di situ aku diusir dan diomongin ke semua wihara, saya ditrak-trakin maling, ada maling, awas tasnya hati-hati gitu loh nih, gitu loh Miss. Aku nangis lah ceritanya lah ya. Nah, terus aku bilangin, kalau aku maling buat apa aku masih di sini? Kalau aku maling mungkin aku udah di kantor polisi, bener dong Miss. Nah, terus aku tuh kayak nggak sanggup gitu loh, Miss. Kayak gimana ya? Aku pertama kali libur selama 2 bulan itu baru 2 minggu ini aku dikasih libur. Nah, setiap libur itu aku setiap membersihin toilet itu katanya aku bau bangke katanya. Nah, aku bilang bau bangke dari mana? Aku bilang gitu kan. Aku setiap hari rutin kok cuci toilet pakai sabun sabun cuci piring. Biasanya kan sabun pakai cuci piring kan kamu bilang nggak pernah komplain bau bangke. Kenapa kamu komplain bau bangke? Halo? Kok mati, Miss? Nggak tahu. Terus? Nah, aku berantem lah ceritanya. Aku tadinya diem ya, dari rumah baru, dia halte bus, di dalam bus, sama sepanjang jalan ke rumah lama. Saking aku kesal, aku berantem lah besar-besaran sekali. Aku ungkit masalah orang penglihara ya kan. Orang yang tadinya nggak tahu, orang yang tadinya kasihan sama kamu, jadi nggak kasihan sama kamu ya kan. Terus dia nggak seneng lah. Dia ngomong sama anaknya, aku ditegur lah sama anaknya, kamu jangan kurang ajar sama mama saya, kata dia gitu kan. Gitu-gitu dia juga bos kamu gitu loh. Aku tuh pengen gini loh Miss, aku tuh nggak ada tempat pelindungan. Agensi itu udah anggap aku seperti rumah kedua, dan kedua orang tua aku istilahnya ngadu ya kan. Tapi nggak ditangkap, memang lebih memilih majikan dari ketimbang saya, anak buahnya. Dan rencananya saya mau selesai potongan nih, Miss, ya kan? Pengen kerja di Makau. Kira-kira aku mau notis majikanku, tapi aku mau menghindar agensiku ini gitu loh. Misalnya aku kerja di Makau 2 tahun, terus balik lagi ke Hong Kong, terdampaknya aku apa gitu loh, Miss? Satu, menurutku kamu sangar banget. Kamu di Hong Kong masih baru. Kamu mana sih? Kamu mana? Saya ex Taiwan. Kamu Taiwan. Tapi jujur,
Saya nggak suka caramu. Kenapa? Kalau kamu nggak suka dengan majikan, bukan berarti kamu melawan. Itu dampaknya bisa jadi majikan nulis rekod jelek ke kamu. Kok sangar banget kamu bisa bertengkar habis-habisan sama majikan? Aku bilang gini, aku bertengkarnya ngomong gini, udah cukup belum, dari atas sampai bawah, dari dalam bus, dari pinggir jalan, aku udah diem, aku bilangnya kan. Kalau memangnya aku salah, ya kamu ngomong. Salahku letaknya di mana? Kamu nyuruh aku cuci WC, nyuci toilet pakai sabun cuci piring. Dan dari dulu 2 bulan kemudian kamu nggak pernah komplain tuh bawa bangke, aku bilang gitu kan. Dan semenjak itu tuh dia udah 5 kali ngusir, ada rekamannya. Ya, Udah karena memperkarakannya kalau ada. kamu di Hong Kong terus kamu seberani itu ya Mbak ya, saya minta maaf. Kamu cari Hmm, majikan berapa banyak pun tetap sama. Karena kerja di sini 14 tahun, 12 tahun, ya memang majikan Hong Kong seperti itu sayang. hmm, Itulah stylenya Hong Kong. Itulah bedanya Hong Kong dengan negara-negara lain. Dan kalau kamu berbicara tentang Makau, silahkan kamu ke Makau. Tapi kalau kamu menanya saya secara pribadi, saya tidak mengizinkan kamu ke Makau. Karena Makau itu masih termasuk ilegal kalau untuk Indonesia. Karena tidak ada kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia. Seandainya kamu terjadi apa-apa di sana perlindungannya kurang. Pertama. Kedua, jika kamu meninggal dunia harus biaya sendiri 250 juta. hmm. Iya, Miss. Mm. Jadi kalau kamu kerja kemanapun, kalau apalagi Hong Kong, dengan mental kamu yang suka marah balik sama majikan, kamu nggak akan bisa bertahan, sayang. Karena di sini, di Hong Kong itu memang majikan lebih suka cece yang nurut, setelah nurut kamu dikasih kepercayaan gitu loh. Kalau di Hong Kong ini, wah, apalagi kamu mempermalukan majikan di depan umum. Sakti Enggak, kamu. di depan umum. Enggak, di rumah. Di Lah, depan umum. tadi kan kamu yang bilang mempermalukan dia di depan umum. Saya Enggak, dia mempermalukan saya di depan umum. Terus saya marah balik di rumah lamanya sepanjang jalan itu. ya kan berarti di Dia luar kan sepanjang jalan kan di luar tuh sayang. Dia yang marahin saya, bentak-bentak saya. Aku bilang, kamu udah diem belum? Udah diem belum? Dari sepanjang jalan kamu marah-marahin saya. Saya udah diem selama ini 2 bulan. Saya orang lihat orang Indonesia ya, Miss ya. Saya, Mbak, kenapa diem aja? Kamu nangis. Lawan. Jangan diem aja. Kalau orang Hongkong tuh kalau misalnya diem aja, kamu tuh kayak setan, diinjak-injak. Makanya selama 2 bulan itu aku diem, Mbak. Diem, dituduh nyolong itu di rumah ya, di rumah dituduh nyolong. Nah, semenjak handphonenya itu hilang, aku dituduh nyolong, dan semenjak disitulah dia menjadi-jadi sama saya, Mi. Seperti itu. Ya kalau kamu nanya Miss Yuni, ya ayat 1 pasal 1 punya majikan. Tapi kalau kamu percaya dengan omongan temanmu, ya silahkan lawan aja majikanmu. Itu hak kamu. Lagian yang bermasalah bukan saya. Saya cuma mengingatkan saja. Karena di luar sana sudah banyak orang di penjara tidak bersalah. Banyak orang dituduh yang macam-macam tidak bersalah. Saya selalu mengingatkan pada kalian, daripada kalian harus melawan dengan mereka, lebih baik ngebrik pulang Indonesia. Selesai urusan kita. Daripada kamu bertahan, terus akhirnya terfitnah, kamu ada di penjara. Itu menurut pendapat saya. Tapi jika kamu percaya dengan omongannya koncomu dan kamu ingin melawan majikan, ya juga silahkan. Yang di penjara bukan saya. Itu hak mutlak punyamu. Hmm, baik, Miss. Mhm. Jadi itu adalah hak kamu. Kalau menurutku, kalau kamu masih butuh pekerjaan ini ya nurut. Jadi kalau kamu melawan, ya sudah. Ya sudah. Apalagi kamu berani coy melawan balik kata-kata mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Semakin mereka tidak suka. Hmm, Mhm. Sekali lagi kembali pada kamu, Mbak. Kalau kamu ingin melawan majikan, apakah salah? Enggak, benar. Itu menurut undang-undang apa yang kamu lakukan benar. Tapi saat kamu bermasalah dan menurut undang-undang benar, ya kamu yang dipenjara juga. gitu. Mhm. Umur berapa sih kamu? Aku umur 35, Miss. Umur 35. Iya. Ya masih seru-serunya itu kalau perang sama majikan. Ya bolehlah. Ah,
Saya nggak tahu apa yang Lantas, terjadi ya, Mbak, ya. Kalau saya secara pribadi oh, iya, Mbak. Gimana, Mbak? enggak, tadi ditanya sama nenekku. Maaf, tadi kepotong nih, kenapa Miss? Ya intinya terserah jenengan. Saya cuma memberikan solusi. Wow, 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 jangan sambil cuci, Mbak. Hmm, Ya kembali lagi kalau kamu maunya seperti itu nggak ada masalah sih. Kalau kamu sudah nggak mau dengan pekerjaanmu, kamu melawan dengan majikan, apakah nggak boleh? Boleh, itu hak kamu. Terserah kamu. Hak mutlak kamu, sayang. Cuman Hong Kong jangan disamakan dengan Taiwan. Hong iya Kong, Miss, aku Hong Kong, ngerti. Hong Kong jangan sesekali disamakan dengan Taiwan. Kalau kamu nggak pingin merasakan jejakmu ada di penjara. Di Taiwan nggak ada orang namanya poking-poking. Soalnya aku tuh 2 bulan itu tuh nggak pernah ngobrol sama orang Indo. Pas dibentak itu tuh kan ada orang Indo lewat. Terus dia tadinya mau bilangin sama majikanku, jangan kayak gitu, sama cecenya sama aku. Terus dia ngomong pakai bahasa Indo. Tawan atuh mbak, katanya jangan diem aja, kata dia gitu. Dibikin malu kayak gitu, cuma nangis, muka nunduk. Terus lakian orang mah bener, kata dia gitu. Nah, pas aku pikir-pikir, ya ada benernya juga. Selama ini dibentak aku diam nangis, aku dibentak diam nangis selama 2 bulan berturut-turut dah tuh. Nah, makanya cuma kemarin doang ya aku lawan. Naikin maling juga di wihara aku juga diem, Miss, nggak ngomong apa-apa. Orang-orang cuma ngeliatin aku doang. Cuman orang Hongkongnya sabar ya, kata dia. Udah jangan diambil hati, kata dia. Cuman Ya, kayak gitu seperti doang yang saya sih. katakan, itu semua keputusan ada di kamu, Mbak. Kamu mau melawan dia karena temanmu yang nyuruh. Yang terima resiko itu kamu, bukan temanmu. Suka-suka kamu. Saya sudah mengingatkan dengan cara saya. Tapi kalau kamu tidak terima, ya udah silakan. Hmm, Boleh baik. dilawan. Ini satu lagi kan mau nanya, kalau misalnya saya notice nih, saya mau ngindarin agensi, misalnya kerja di Makau 2 tahun atau 3 tahun, balik lagi ke Hong Kong bisa nggak, Nggak Miss? bisa. Kamu harus pulang Indonesia karena itu prosesnya ilegal. Enggak, ya maksudnya pulang dulu gitu loh, proses ke Hong Kong lagi gitu, kira-kira bisa nggak? Bisa dan tidaknya itu saya rasa cari majikan pasti 100% bisa. Tapi visamu bisa turun apa enggak kan tergantung dari imigrasi, sayang. Apalagi kamu suka Oh ngelawan gitu. kayak gini. Kalau sampai majikanmu nulis surat catatan kurang baik di kamu ke imigrasi, kemungkinan besar kamu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Karena itu Miss Yuni selalu bilang, kalau temenmu nyuruh ngelawan terus kamu ngelawan, ya ya udah. Suatu saat kamu nggak punya sandang pangan, ikut temenmu. Yang menentukan nasibmu itu kamu, sayang, bukan temenmu. Kalau kamu ngelawan majikan, posisinya majikan marah, apa nggak kelar hidupmu? Bener nggak? Benar. Kan saya bilang, ya suka-suka kamu. Kalau Miss Yuni bilang, nggak cocok, nggak apa-apa, pergi yo. Tapi jangan ngelawan. Karena kalau kamu masih punya keinginan balik lagi ke Hong Kong, jangan ngelawan. Paham nggak maksud saya? Baik, Miss. Kalau Paham, kamu paham, ngelawan, paham. terserah kamu uji nyali. Wong yang di backlist bukan saya kok, yang di backlist kamu kok. Apa hubungannya sama saya? Wong yang nggak bisa balik ke Hong Kong kamu kok. Kan kamu sendiri yang nangis. Terus kamu bilang, oh teman saya yang nyuruh. Ya enggak lah. Temenmu kan cuma ngomong, yang bertanggung jawab atas hidupmu kan kamu sendiri. Bener nggak? Ada yang lain lagi? Halo. Iya, Miss ya. Oke, makasih. Bye-bye. Teman-teman terserah kalian ya. Saya sekarang tidak ingin membebani diri saya dengan apa yang terjadi. Suka-suka kalian lah. Yang penting kalian nggak balik Hong Kong lagi. Halo, Assalamualaikum. Suaramu atuh, Mbak.